Halo semuanya, kembali lagi di IPOI Informatika Podcast Santuy bersama aku Rizik. Kali ini kita akan membahas sedikit nih tentang informatika itu kayak gimana, serta ngulik-ngulik lagi kayak gimana informatikanya. Tapi sebelum itu aku bakal ngenalin dulu ke teman-teman nih. Ini menurut sumber yang valid nih ya, aku baca ini. Teknik informatika itu merupakan salah satu jurusan kuliah yang populer, mempelajari ilmu komputer, teknologi informasi, data dan algoritma, serta belajar cara menganalisis dan memecahkan masalah dengan menggunakan logika, teman-teman. Untuk kita kupas lebih lanjut, mari kita tanya-tanya lagi nih dengan narasumber kita di sini bersama Pak Aldo gitu. Sebelumnya gimana Pak Aldo kabarnya? Wah, alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Rizik sendiri gimana? Alhamdulillah aku baik banget Pak. Di musim-musim sakit belakangan ini, alhamdulillah masih bisa jaga kesehatan ya Pak. Alhamdulillah ya. Oke. Bapak Masih. ngedrop nih satu minggu. Satu minggu ngedrop Pak, tapi alhamdulillah udah sehat sekarang. Alhamdulillah. Kan aku udah kenal nih Pak sama Pak Aldo nih. Tapi mungkin teman-teman pemirsa lain belum kenal sama Pak Aldo. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak. Di teman-teman semua nih, biar pada tahu nih kita nih. Wah, parah nih Mas, saya nggak kenal sama dosen tergemes nih. Oke, baiklah Bapak mau memperkenalkan diri dulu kepada para mahasiswa ITTP. Nah, halo ITTPzen. Selamat siang, perkenalkan nama Bapak Dasril Aldo. Nah, Bapak merupakan dosen dari Fakultas Teknik Informatika dengan Prodi Teknik Informatika. Nah, kebetulan Bapak juga merupakan member dari kompetensi keahlian yaitu rekayasa data. Rekayasa data Pak. Benar sekali. Oke, kalau boleh tahu nih, kita pengen tahu Bapak jadi dosen informatika itu udah berapa lama ya Pak? Kalau di informatika sendiri, Bapak itu sudah mulai dari September di 2021. September 2021. Sekarang udah bulan November, kira-kira sudah 1 tahun, ya 1 tahun 1 bulan lah gitu. Cuman ya Bapak kalau jadi dosen mah udah dari tahun 2019. 2019 sudah jadi dosen, Iya, tapi di benar kampus sekali. lain Pak, Di bukan kampus di sini. lain, iya. Oke, berarti udah sekitar 1 tahun di sini Pak. Benar sekali. Oh iya, terus mungkin dari keseharian Bapak sebagai dosen informatika, mungkin ada kesibukan lain gitu Pak di luar dari kampus ini, mungkin Pak bisa spill ke kita dikit nih mengenai itu gitu. Kalau bicara masalah kesibukan mah jadi dosen itu udah sibuk banget. Soalnya Bener, tiap bener. hari udah ngajar gitu. Terus dalam satu semester itu kita dituntut untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat gitu. Benar. Nah, belum lagi nih nanti disuruh bikin soal UTS, soal UAS, terus juga ngoreksi tugas. Aduh, kalau bicara kesibukan mah sangat banyak. Belum lagi nanti mahasiswa pada bimbingan datang. Aduh, Iya. belum lagi nguji. Aduh, memang sibuk. Sibuk ya. Benar sekali. Tapi kalau misalnya bicara kesibukan di luar jadi dosen, kebetulan Bapak punya perusahaan yang sangat kecil sih. Kita baru tahu juga nih, aku pribadi baru tahu nih tante nih, Pak Aldo Iya. punya perusahaan kecil. Yang sangat kecil gitu. Ya, CV kecil-kecilan lah gitu. Ya. Ya gitu, dimana CV tersebut menaungi dalam pembuatan jasa website gitu, program Android dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kebanyakan itu kegiatan di Sabtu dan Minggu gitu. Oh iya. Jadi kadang undangan dari HMIF ya Bapak mohon maaf sering nggak bisa ikut di hari Sabtu dan Minggu karena itu tadi kesibukan tadi sih. Oke, kita paham sih Pak. Sebagai dosen memang punya banyak tanggung jawab sih Pak. Ya benar. Tapi aku penasaran dari jawaban Bapak tadi, berarti walaupun Bapak udah cuma mengajar 1 tahun di sini, berarti udah bisa bimbingan gitu, maksudnya udah bisa ngasih bimbingan ke masa-masa tingkat akhir gitu. Wah, bisa sekali soalnya juga berbekal dari ya pengalaman Bapak di kampus sebelumnya gitu. Dari 2019 sudah jadi dosen gitu. Terus juga pernah jadi kaprodi juga sih di kampus lama gitu. Wih, ternyata Pak Aldo keren banget teman-teman. Oh iya, ini aku dapat dari teman-teman HMIF nih, katanya Pak Aldo udah sarjana 2 kali di bidang informatika. Aku pribadi penasaran sih Pak, kenapa Pak Aldo milih sarjana 2 kali informatika gitu? Kenapa sejatuh cinta itu kah ke informatika gitu? Aduh, kalau dibilang memilih gitu. Sebenarnya sih bukan milih. Kemarin dulu Bapak sebenarnya pengen masuk ke psikologi, cuman ya gitu berkata lain tidak lolos. Belum rezeki lah. Jadi coba-coba nih di dunia informatika gitu. Ya awalnya coba-coba ya ternyata enak.
awalnya sih di semester 1 semester 2 ya agak gimana, apa sih ini jurusan gitu, masa ya belajar fisika, kalkulus, Benar, aduh. saya juga ngerasain Pak. Di awal-awal saya juga ngerasain. Padahal itu yang sangat kita hindari lah di masa-masa SMA. Tapi pas kuliah malah banyak banget itu. Tapi di semester 3 Bapak udah mulai muncul motivasi nih. Motivasi baik itu dari orang tua, dari teman-teman juga, terus dari doi juga gitu. Support system ya Pak. Ya benar. Jadi sudah mulai mencintai dunia informatika, udah mulai serius nih di prodi atau jurusan informatika tersebut. Ya alhamdulillah karena kecintaan tersebut, Bapak beberapa kali menjadi mahasiswa berprestasi juga dan ya keren. alhamdulillah dapat beasiswa gitu. Alhamdulillah banget sih Pak. Iya. Tapi Jadi, keren ya. Jadi tapi ya orang tua tetap ngasih SPP sih ya, lumayan lah buat itu. Itulah pokoknya. Anak muda lah Pak ya. Iya benar sekali. Terus kita mungkin penasaran nih Pak. Aku juga pribadi penasaran nih, gimana sih awal mula berdirinya prodi informatika di Telkom itu gitu Pak? Kalau bicara awal mula prodi informatika itu kita lihat lagi, ITTP itu awalnya berdiri pada tahun 2022. Nah itu dengan nama Alcatel. Terus pada tahun 2017 itu berubah lagi, naik status nih menjadi ST3 Telkom. Terus pada tahun 2012 baru nih naik status lagi, iya, menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah itu di Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu terdapat 3 fakultas. Nah salah satunya itu fakultas informatika. Benar. Nah di fakultas informatika itu saat sekarang ini sudah terdiri dari 4 prodi. Itu ada prodi sistem informasi, terus ada prodi rekayasa perangkat lunak, terus ada juga data science dan juga teknik informatika. Nah teknik informatika itu sendiri berdiri pada tahun 2012, tepatnya itu di bulan Desember kalau tidak salah, di tanggal 20 banget, teman-teman. Nah, jadi lumayan lama lah ya. Udah prodi tua lah ya istilahnya di kampus itu, kita ya. Benar. Tapi kalau aku mau ngulik lebih dalam lagi nih Pak. Menurut Bapak dari awalnya Bapak yang mungkin semester 1-2 masih coba-coba di informatika, semester 3-4 udah mulai jatuh cinta nih. Menurut Bapak prodi informatika itu sebenarnya apa sih Pak? Nah menarik nih. Prodi informatika itu sendiri. Nah, prodi yang harus nih menciptakan ya mahasiswa yang paham akan peranti dari perangkat lunak. Nah, nanti kompetensinya bisa seperti database, ada jaringan komputer juga, ada sistem cerdas, dan tidak tertutup kemungkinan itu ada multimedia juga gitu. Jadi emang informatika luas banget ya Pak? Iya, luas banget. Jadi kalian itu jangan pernah ngerasa salah jurusan. Mulailah cintai jurusan teknik informatika itu gitu. Ide keren banget sih Pak. Tapi kalau ngomongin luasnya itu kan kadang-kadang kita masih bingung nih Pak mau milih yang mana nih. Kalau Bapak sendiri ada tips nggak? Ada tips and trick nggak mengenai kita harus pilih yang mana sih? Soalnya kan luas banget, kita bisa ngambil UI UX Pak, bisa di web developer, kita bisa ngambil ke machine learning itu. Ya, benar. Mungkin kan sobat-sobat informatikanya masih bingung nih kan ya. Itu mungkin Bapak bisa jelasin ke kita gitu. Kalau masalah bingung nih, nah kebetulan di prodi teknik informatika di ITTP ini kan kita itu punya 3 pilihan, dimana sebelum kita mengambil ketiga pilihan itu di semester 5 pasti di semester 1, 2, 3, 4 itu sudah diberikan dasar-dasar dari 3 pilihan tersebut. Nah kita tinggal mengenali diri kita tertariknya di mana sih gitu. Kalau kita tertarik dengan ya bermain logika, silahkan ambil peminatan ini gitu. Iya. Gitu sih. Terus kalau kita berminat di UI UX ya ambil peminatan yang berhubungan dengan UI UX dan lain sebagainya sih. Keren sih. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih Pak, kalau prodi informatika itu emang paling banyak peminatnya lah. Sampai kadang-kadang kita kalau mau kelas harus antri dulu, kalau mau masuk kelas atau keluar kelas harus antri dulu. Menurut Bapak kok bisa sih? Maksudnya informatikanya jadi paling laris, padahal di Telkom sendiri nggak cuma informatika teman-teman. Padahal ada tektal juga yang banyak, ada kita bisa sistem informasi, rekayasa perangkat lunak.
Tapi lagi-lagi nih Pak, dari tahun ke tahun informatika selalu jadi nomor satu untuk pilihan para maba nih. Ya mungkin salah satu faktornya karena dosen yang menggemaskan ini. Sama cutting yang keren juga nih, Pak. benar. Ya nggak bisa dipungkiri memang banyak sih mahasiswa itu lebih tertarik pada jurusan teknik informatika selain juga jurusan yang udah lumayan lama nih di ITTP, dan prestasi dari mahasiswa teknik informatika tuh lumayan banyak. Kalau Bapak lihat nih di grup besar ITTP hampir tiap hari yang menang lomba, menang ini, menang itu kebanyakan mahasiswa teknik informatika. Informatika ya Pak. Jadi dengan hal tersebut ya mungkin menjadi salah satu informasi nih bisa di media massa, Bener. di media cetak, media sosial gitu tersebar gitu. Benar. Wah, ternyata keren ya jurusan teknik informatika, gua langsung daftar aja deh ke jurusan ini. Nah, mungkin itu salah satu faktornya. Salah satu faktornya gitu ya Pak. Dan juga sebenarnya didukung juga sih dengan dosen-dosennya yang sangat berkompetensi di bidangnya. Terus juga dosen-dosen dari teknik informatika lulusan dari luar dan juga dalam negeri. Iya benar sih. Kalau itu saya pengalaman pribadi sih Pak. Kayak emang kita diajar sama dosen-dosen yang, waduh, ini gelarnya kok agak aneh gitu. Biasanya kalau ST atau apa, ikut dosen-dosen luar negeri gitu kan Agak lain gelarnya gitu Pak. Iya benar. Oke. Tapi tadi Bapak sempat nyinggung nih kayak peminatan, ada multimedia, sistem cerdas sama TI, teknologi informasi kalau nggak salah. Kalau boleh aku nanya nih biar teman-teman informatika nggak penasaran nih. Dari ketiga itu mungkin Bapak bisa kasih tahu kita nih satu-satu tuh. MM itu apa, TSC itu apa, TI itu apa gitu. Nah, di teknik informatika sendiri nanti mahasiswa kan akan diberi pilihan nih. Akan diberi pilihan itu tepatnya pada semester 5. Iya. Itu ada peminatan yang namanya sistem cerdas. Sistem cerdas. Nah, peminatan sistem cerdas ini lebih banyak bermain di logika sih. Metode-metode di sana banyak banget. Misalnya kita seperti machine learning. Iya. Terus terutama seperti NLP juga ada di sana. Terus ada juga sistem pakar, sistem pendukung keputusan. Pokoknya berhubungan dengan angka-angka. Waduh. Gitu. Nah, makanya ya kalau Bapak lihat-lihat lumayan sedikit sih peminatnya gitu. Sedikit. Untuk peminat dari SC itu ya Pak. Iya. Tapi ya semoga kedepannya bisa seimbang lah. Benar. Nah, peminatan kedua itu ada namanya peminatan multimedia. Multimedia. Benar. Nah, peminatan multimedia ini salah satu peminatan yang paling populer banget nih di informatika. Banyak banget. Bisa sampai 4 kelas. 4 kelas. Iya. Nah, tapi mahasiswa juga banyak bisa sampai 40-an sih biasanya. Per kelas Pak. Iya, per kelas. Banyak banget ya. Tapi kayaknya tahun ini banyak yang ngambil MKM. MBKM. Iya, benar. Memang dibuka 4 kelas juga, tapi mahasiswanya ada yang 20, ada 30. Ya itu tadi karena MBKM. Iya, Nah, benar. multimedia ini fokusnya kebanyakan kepada seperti pembuatan sebuah multimedia yang bisa menampilkan informasi semenarik mungkin dengan menggunakan media animasi gitu. Kalau UI UX juga dipelajari di multimedia itu sih. Ya, yang penting nanti kita bisa membuat suatu media yang mudah digunakan, terus juga user friendly, terus ya nyaman deh dipakai oleh user gitu. Terus ada peminatan kita yang ketiga, yaitu peminatan TI, teknologi informasi. Nah, ini lebih berfokus kepada jaringan komputer, terus IoT, terus keamanan juga di sana, keamanan komputer dan lain sebagainya sih gitu. Bapak kurang mengenal sih, soalnya Bapak belum pernah mengajar di peminatan tersebut gitu. Di peminatan TI Bapak belum pernah. Belum pernah sama sekali. Aku penasaran sih Pak. Tadi Bapak bilang peminatan SC yang banyak hitung-hitungannya, terus mungkin algoritmanya itu emang sedikit peminat ya Pak. Ya, Maksudnya, gitu deh. Kira-kira kenapa ya Pak? Padahal kan harusnya masuk informatika jago-jago hitung semua dong, jago-jago matematika semua dong. Nggak tahu Bapak pernah nanya nih kepada mahasiswa yang ambil peminatan multimedia. Iya. Karena ada satu aja anggota geng ya gitu, circle-nya lah ya. Ya, circle. Wah, circle mempengaruhi sih Pak. Circle-nya. Aku mengambil multimedia nih. Nah, pada ngikut semua gitu. Nah, itu. Nah, di SC juga ya mungkin agak takut kali ya mungkin
ya hitung-hitungan banyak banget benar. Padahal sebenarnya hitung-hitungan di SC itu enak, mengasihkan gitu. Dan itu nanti hitung-hitungan bisa kita implementasikan juga ke bahasa pemrograman sih. Iya. Paling hitung-hitungannya tuh paling hanya untuk sedikit sebagai landasan kita atau sebagai dasar kita untuk ditanamkan ke dalam pemrograman. Nanti yang bekerja sebenarnya banyak di pemrograman sih. Di pemrograman. Benar. Iya. Sama mungkin menurut aku ya Pak, kalau SC, soalnya aku pribadi ngambil peminatan SC nih. Ada kata 2020 semester 5 ngambil SC teman-teman, langkah katanya. Banyak desas-desus Pak. Kalau dari pengalaman aku tuh katanya dosennya serem dan sebagainya, nilainya sulit dan sebagainya. Tapi kayaknya aku nggak dapat itu gitu. Itu kayaknya cuma hoax teman-teman. Hoax yang beredar, makanya mungkin menurut aku faktornya itu sih Pak. Gosip-gosip beredar tuh padahal nggak benar sebenarnya sih. Baru tahu Bapak. Oh iya, baru tahu. Iya, padahal Bapak termasuk seharusnya di itu sih ngajar di SC. Oh, masa ya Bapak kayak gini? Iya, teman-teman ya kali teman-teman. Pak Aldo yang kayak gini bilang serem guys. Iya. Terus dari mahasiswa nih kita tentu ingin memperbanyak prestasi lah Pak. Entah itu kita mau ikut lomba atau kita mau cari pengalaman di luar, magang dan sebagainya. Nah, menurut Bapak gimana sih biar kita tuh bisa dapat informasi dengan mudah gitu untuk ikut lomba, atau mungkin banyak nih teman-teman informatika yang kurang tahu mengenai informasi lomba dan sebagainya. Itu mungkin ada tips dari Bapak gitu buat cara kita buat bisa ikut berpartisipasi gitu Pak di lomba-lomba ini. Oh, lomba ya. Sebenarnya gini, hampir setiap hari itu Bapak rasa banyak banget informasi di grup besar tentang lomba. Iya. Terus nanti diteruskan juga informasi tersebut ke dosen wali. Dan dosen wali itu banyak nge-share lomba-lomba di grup-grup kayak Telegram, terus grup kelas. Nah, Bapak sendiri kan termasuk mahasiswa, termasuk dosen wali. Dosen wali. Bapak sering juga nih nge-share tentang lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa di grup, tapi dicuekin gitu. Aduh. Mahasiswanya ini yang pengen cuek parah sih kalian sih. Pengen berprestasi tapi cuek gitu. Aduh, gimana gitu. Nah, kita juga bisa sih sebenarnya memanfaatkan kayak media sosial seperti Instagram gitu. Nah, di Instagram tuh banyak banget informasi mengenai lomba. Contohnya akun yang bisa diikuti seperti eventcampus.id. Terus ada juga info lomba mahasiswa. Terus ada infolomba.id juga ada. Itu hampir tiap hari update mengenai lomba-lomba yang bisa diikuti mahasiswa. Kalau dari Kementerian Kebudayaan sendiri ada juga nih situsnya. Itu kalau nggak salah Bapak, Pusat Informasi Prestasi.kemdikbud.go.id sih gitu. Di situ banyak, hampir tiap hari. Tadi aja Bapak cek, wah masih banyak tuh lomba-lomba, ada olimpiade, terus ada lomba PKM juga ada di sana. Iya, gitu. Benar. Atau di Simbel Mawa juga ada itu. Iya. Banyak banget itu informasi PKM biasanya di Simbel Mawa. Sebenarnya tergantung dari mahasiswanya sih. Mahasiswanya ini bisa jeli nggak gitu. Iya. Bisa jeli nggak mencari-cari informasi gitu. Iya, benar sih Pak. Iya. Jangan media sosial digunakan ya untuk scroll ngisi kegabutan doang gitu. Waduh, saya salah satunya sih Pak. Aduh. Berarti emang kalau mau ikut lomba ya harus kita pintar-pintar cari ya Pak. Ya, dan pastinya dosen-dosen dari informatika udah pasti menyebarkan informasi kalau misalnya ada lomba kayak gitu Pak. Benar sekali. Hampir setiap hari. Bapak sebagai dosen wali juga sering nge-share di grup tapi nggak ada respon. Tuh teman-teman tuh di grup pantengin grup WA-nya makanya. Di Telegram juga sering itu di-share itu. Benar. Terus nih Pak, kalau kita masuk ngomongin informatika, tadi Bapak udah bilang luas banget bidangnya. Iya. Nah, otomatis kan prospek kerjanya juga luas banget dong Pak. Kalau Bapak sendiri, menurut Bapak dari luasnya prospek kerja itu, peluang mahasiswa informatika khususnya di Telkom Purwokerto nih ya, untuk bisa mendapat pekerjaan itu kira-kira bagaimana Pak? Bapak lebih setujunya kalau mahasiswa ini dia menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Apalagi ini jurusan teknik informatika gitu. Iya, benar. Apa sih yang nggak bisa dilakuin gitu? Iya. Kalau kita udah jago ngoding, semuanya juga jadi Pak. Iya, benar. Kalau masalah lapangan pekerjaan, perusahaan mana sih atau instansi mana sih yang nggak membutuhkan anak informatika gitu? Benar. Semua gitu membutuhkan.
Misalnya sebagai web developer atau IT support gitu, atau database administrator deh gitu. Nah, kalau itu banyak banget itu peluang-peluangnya gitu. Nah, tahu itu nggak seperti Steve Jobs? Tahu dong Pak, Steve Jobs, pendiri-pendiri startup gede Nah, di luar benar sana. itu Benar. Menteri pendidikan kita juga. Iya, Pak Nadiem Makarim. Nah, gitu. Beliau ya itu coba deh baca inspirasi kisah inspiratif dari beliau-beliau ini gitu. Beliau itu ya menciptakan startup itu ya karena mereka mencintai dunia informatika. Benar sih, benar. Ya banyak banget nih prospek kerja di bidang informatika. Ya kalau kita misalnya malas cari kerja, kita bisa menciptakan kerja. Mulai dari kita membuat startup gitu ya. Startup Ayo kecil-kecilan. Itu ajak deh geng-geng circle-nya, bro, sis, ayo kita sama-sama bikin gitu. Benar. Kecil-kecilan aja dulu gitu. Bapak juga dulu bermulai dari kecil-kecilan. Ya ikut kakak tingkat gitu, punya project, bro bantu dong ini udah deadline gitu, bantu terus dapat uang komisi, wah lumayan dong jajan uang. Itu relate banget sih Pak. Kenalan saya banyak banget yang mereka udah terkenal nih jago ngoding, ditawarin sana sini, sorry jokin tugas aku dong gitu. Aduh ya kayak gitu banyak sih Pak. Cuma emang kalau kita udah jago di informatika, tawaran kayaknya bukan kita yang nyari kerja, tapi kerja yang cari kita ya Pak. Kalau misalnya di informatika. Sama ini Pak, tadi aku penasaran dikit tentang MBKM. Bapak sempat singgung mahasiswa MBKM. MBKM itu sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? MBKM ini banyak banget nih bagian-bagiannya. Kalau bisa ikut yang seperti magang industri, biar kita tahu nih bagaimana sih gitu kondisi kerja di lapangan itu gitu. Terus kita juga itu bisa menambah relasi kita sih. Kalau kita ya bagus kerja di situ, terus bisa menampilkan nilai diri kita gitu. Baik itu soft skill, hard skill, pasti bakal lulus nanti. Bro sini kerja dong di sini. Gitu sih. Aduh, ya itulah. Yang penting bisa kita beri diri kita itu sebuah nilai gitu yang bisa diakui oleh orang lain. Berarti emang itu kesempatan banget ya bagi mahasiswa ya. MBKM tuh memang sangat gitu. Peluang banget bagi mahasiswa untuk menambah relasi, kemampuannya dari hard skillnya, soft skillnya dan lain sebagainya sih gitu. Tapi kalau menurut Bapak nih Pak, kan kita di semester 5 ada pilihan nih, mau kuliah reguler, ngambil peminatan SC, TI atau MM, atau kita bisa ngambil MBKM. Menurut Bapak sendiri, kita better ngambil yang mana sih Pak kalau misalnya diharuskan untuk memilih MBKM atau kuliah reguler gitu? Oh gitu. Tergantung kita sih. Kalau Bapak nggak salah MBKM itu hanya bisa diambil 1 semester ya. Iya. Semester berikutnya juga bisa diambil, paling diakui sedikit SKS-nya ya. Iya. Cuman waktu semester awal kan ya. Iya. Yang diakui 22 SKS. Iya benar. Nah gitu ya, tergantung kita sih. Kalau kita memang pengen coba hal baru, menambah ya relasi, ya silahkan ambil MBKM. Toh nanti juga di semester selanjutnya kita juga bakal ngambil kuliah itu lagi kan. Di peminatan bener. Itu gitu. Sama aja sih sebenarnya. Berarti sama aja ya Pak ya. Mau kita ngambil MBKM, mau kita ngambil kuliah reguler ya pada akhirnya ya tergantung kita lagi. Tergantung gitu. kita maunya kemana. Gitu. Iya benar sih. Sama di MBKM tadi Bapak singgung mengenai magang. Magang seberapa penting sih Pak bagi mahasiswa informatika gitu? Wah, menurut Bapak sih sangat penting ya. Karena dari sana kita bisa mengenal bagaimana sih dunia kerja itu. Tidak semua loh yang kita pelajari di perkuliahan itu harus diterapkan di dunia kerja. Benar. Gitu. Setuju banget Pak. Jadi dengan kita magang di industri, kita tahu kebutuhan industri itu seperti apa gitu. Terus tuntutan industri itu pengennya mahasiswa ini punya kemampuan apa, jadi kita tahu gitu. Iya. Gitu sih. Mungkin itu aja sih Pak yang kita udah ngulik banyak nih, mulai dari kenapa informatika bisa populer kayak gini, terus kenapa kita harus milih informatika, terus gimana nih informatika itu isinya apa aja. Tadi udah Bapak jelaskan mengenai peminatan TI, SC, MM, terus ada MBKM juga teman-teman. Jadi untuk Bapak sendiri nih terakhir nih, harapannya untuk prodi informatika kita ini seperti apa?
Kalau untuk prodi informatika, harapan Bapak sih ya pertama bisa memiliki akreditasi yang ya lebih baik lagi. Benar. Gitu, unggul deh. Itu harapan kita semua, Pak. Karena sekarang alhamdulillah akreditasi kita B. Dan sekarang lagi proses reakreditasi. Jadi buat Bu Bella dan juga para timnya semangat ya. Biar nanti prodi informatika kita bisa mendapatkan akreditasi yang unggul gitu. Amin. Amin. Saya pribadi juga pengen lah kuliah di informatika yang akreditasinya A gitu. Baik banget. Oke, mungkin dari tanya-tanyanya cukup segitu aja, Pak. Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton. Dari ini aku bisa tarik kesimpulan gitu. Ya kalau kalian masih ragu di semester 1-2 khususnya untuk para maba nih. Kalau semester 3-4 tuh biasanya udah tahu jalannya mau kemana. Untuk kalian lah, untuk yang semester 1-2, teman-teman yang mungkin ngerasa nyesel atau salah pilih jurusan nih. Itu salah pilih jurusan banyak banget sih, relate sama teman-temanku juga. Tapi coba dicoba dulu teman-teman. Pak Aldo sudah jelasin ke kita bagaimana informatika di dalamnya kayak gimana. Kalau teman-teman penasaran, kalian bisa manfaatkan sosial media HMI Vita Telkom Purwokerto untuk cari-cari informasinya juga. Dan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari aku undur diri. Terima kasih.